Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita teruskan lagi pengajian kita di dalam kitab Bidayatul Hidayah ini. Setelah pada pertemuan yang lalu Imam Ghazali menjelaskan bahwasanya yang namanya hidayah itu ada dua hal, yaitu namanya taat. Yang pertama adalah taat, dan yang kedua adalah menjauhi maksiat. Dan kismul awal adalah di dalam taat. Dijelaskan kemarin masalah apa itu dohirut takwa wa batinut takwa. Hati-hati ya, dohir takwa dan batin takwa ini tidak berbeza secara hakikat, akan tetapi berbeza mungkin secara ijmal wa tafsil saja. Jadi tidak ada dohir takwa bertentangan dengan batin takwa, tidak ada semacam itu. Dohir takwa mujmal, batin takwa lebih detail, itu saja. Yakni perbedaan antara dohir dan batin itu adalah antara global dan detail saja. Tidak ada hal yang berbeza secara esensi daripada dohir dan batin. Ini adalah inti daripada mazhab ahli sunnah wal jamaah. Karena kalau ada perbedaan secara hakiki, yakni nanti akan berbeza di dalam pengkelompokan bahwasanya ini adalah tasawuf ahli sunnah wal jamaah. Tasawuf ahli sunnah wal jamaah itu perbezaannya di dalam level pertama dan level terakhir hanya detail dan global saja, itu saja. Yakni maknanya semakin Anda pandai, semakin Anda mengetahui detail daripada apa yang Anda ketahui di awal pengajian Anda. Berbeza dengan kelompok-kelompok yang lain yang mempunyai ada yang namanya akidah amah dan akidah khawasul khawas, yang mengatakan bahwasanya akidah amah itu berbeza dengan akidah khawasul khawas. Perbezaannya bukan di dalam tafsil dan ijmal, bukan di dalam global dan detail, tapi memang hakikat dan esensi yang diyakini tentang Allah berbeza. Itu bukan akidah ahli sunnah wal jamaah. Sekarang Imam Ghazali akan menjelaskan kepada kita tentang kismul awal di dalam Bidayatul Hidayah itu, yaitu tentang apa itu ketaatan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini ila anqal. Al-qismul awal fit ta'at. I'lam anna awamirallahi ta'ala faraidu wa nawafil. Ketahuilah wahai qari bahwasanya perintah Allah itu ada dua. Ada fardhah dan ada nawafil. Ada yang wajib dan ada yang sunnah. Wadah ya, saya kira pengetahuan tentang sunnah dan wajib ini perkara yang basic daripada Islam. Yani orang masuk Islam pasti dia akan tahu apa itu wajib dan apa itu sunnah, walaupun dia tidak tahu apa saja yang wajib dan tidak tahu apa saja yang sunnah. Tapi definisi daripada wajib bahwasanya yang dilakukan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat dosa, sunnah itu dilakukan mendapat pahala, ditinggalkan tidak mendapat dosa, itu adalah perkara yang saya kira bukan perkara yang susah. Bahkan ini menurut saya adalah alif ba ta'nya Islam, daripada basic daripada pengetahuan bukan kebudayaan, pengetahuan tentang apa itu Islam sendiri. Dan ini dinamakan hukum taklifiyah. Hukum apa? Taklifiyah. Mana hukum taklifiyah itu hanya Allah yang berhak untuk membuat hukum ini, hukum 5 ini, yakni apa? Wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. 5 hukum ini masdarnya, dan yang membuat 5 hukum ini tidak lain dan tidak bukan dan tidak bisa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. I'lam anna awamirallahi ta'ala faraidu wa nawafil. Ketahuilah bahwasanya perintah Allah itu ada dua. Yang satunya perintah wajib, yang satunya perintah sunnah. Dan sunnah dan wajib itu semuanya diperintahkan. Perbezaannya, kalau wajib itu perintahnya
perintahnya secara keras, istilahnya secara keras. Maknanya kalau Anda tak melakukan ini, Anda boleh berdosa, Anda akan berdosa. Berbeda dengan sunnah, sunnah itu perintahnya tidak terlampau keras. Maknanya silahkan kalau Anda lakukan ini, saya akan suka kepada Anda. Kalau Anda tak lakukan, saya tak akan marah. Saya tak akan marah. Fal fardu ra'sul mali wa bihi tahsulun najah. Ketahuilah bahwasanya yang namanya fardu itu adalah ra'sul mal. Ra'sul mal ini adalah modal. Ra'sul mal, modal yang Anda punyai untuk selamat di akhirat kelak. So, ini penting sekali ya, yakni jangan sampai tertukar antara fardu dan sunnah. Yang namanya fardu adalah modal. Dengan adanya modal, Anda boleh memulai bisnis Anda. Dengan adanya modal, Anda akan selamat. Kata Imam Ghazali bahwasanya dengan melakukan fardu, dengan melakukan perkara-perkara yang wajib sahaja, Anda akan masuk surga. Dulu ada seorang sahabat, yakni datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditanya, ya Rasulullah, yang wajib kepada saya itu apa? Dibilang, engkau sholat 5 waktu, engkau zakat, sebutkan semua wajib-wajib. Apakah ada selain itu? Tidak ada, katanya orang tersebut. Wallahi lan afal ghairaha. Pergi, mungkin orang ini agak-agak marah ya, ini agak-agak ngambek gitu, pegel, mengatakan wallahi lan afal ghairaha. Aku tidak akan berbuat selain apa yang kau wajibkan ya Rasulullah. Dia pergi. Ketika dia pergi, Rasulullah mengatakan aflaha in sodak. Kalau memang dia melakukan apa yang wajib saja, dia akan selamat. Aflaha in sodak, dia akan beruntung, dia akan selamat kalau memang dia benar-benar melakukan apa yang dia katakan. Karena cukup dengan melakukan hal-hal yang wajib saja, Anda akan selamat di dunia dan di akhirat. Lah, masalahnya kita ini, umat-umat akhir zaman ini, sholat 5 waktunya kadang banyak yang tak sholat, zakatnya banyak yang tak zakat, perkara-perkara yang haram masih dilakukan. Karena itu kita perlu perkara-perkara yang lebih daripada wajib untuk menambal perkara yang wajib yang tidak kita lakukan, atau perkara maksiat yang kita lakukan. So, kalau Anda hanya melakukan yang wajib saja, saya bilang ini wali min auliyaillah, benar wali min auliyaillah. So, melakukan apa yang wajib ini maknanya melakukan semua kewajiban dan menjauhi semua larangannya. Wah, ini saya kira dahsyat sangat ini, benar-benar dahsyat. Kalau ada orang yang bisa melakukan dua hal ini, memang benar katanya Rasulullah, aflaha in sodak. Dia akan beruntung dan dia akan selamat kalau dia jujur dan melakukan apa yang dia katakan. Wa naflu huwa rihbih wa bihil fauzu bid darajat. Dibilang kalau fardu itu bisa memasukkan Anda ke surga, maka sunnah itu adalah untung. Dan dengan Anda melakukan perkara yang sunnah, derajat Anda akan semakin tinggi. Derajat Anda akan semakin tinggi. So, bezakan antara modal dan untung. Masuk surga dan mendapat derajat yang paling tinggi di surga. Semakin banyak Anda melakukan sunnah, derajat Anda akan semakin tinggi. Tapi dengan fardu, Anda akan masuk surga. Percuma derajat Anda tinggi kalau Anda tidak masuk surga. Untuk apa? Derajat tinggi di mana? Anda tidak akan bisa derajat tinggi di surga kecuali Anda masuk surga dulu. Karena itu masuk surga dulu, baru Anda mendapat derajat yang tinggi. Punya modal dulu, baru Anda akan untung. Dari mana Anda akan mendapat keuntungan daripada perdagangan Anda? Kalau dari awal Anda tidak mempunyai modal. Keuntungan itu adalah efek dan kesan daripada modal Anda. Orang yang tidak mempunyai modal, dia tidak akan beruntung. Semakin besar modal Anda, semakin besar keuntungan Anda. Anda tidak punya modal, Anda tidak akan beruntung sama sekali. Hadza huwa, menurut saya, undang-undang perdagangan, undang-undang ekonomi seperti itu. Di dalam syariat pun sama. Modal Anda adalah perkara yang wajib, keuntungan Anda adalah perkara-perkara yang sunnah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu azza wa jalla. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakni sebelum saya membaca hadis ini, hati-hati, banyak orang itu tak faham mana sunnah dan mana wajib. Banyak sekali hadir maulid, banyak sekali berzikir, banyak sekali membaca wirid, tapi sholat subuh sering telat.
tak payah membaca wirid, tak payah hadir maulid. Yang penting sholat subuh jangan telat. Banyak orang hadir tahlilan, banyak orang itu semuanya ada perkara-perkara yang sunnah. Anda lakukan mendapat pahala, tidak lakukan tidak mendapat dosa. Tapi hal-hal yang wajib Anda kena lakukan. Kalau ada ustadz datang, habib datang, dikejar, nak cium tangannya, nak minta doa. Tapi ketika ada orang tuanya, dicium, tidak diminta doai, tidak, malah orang tuanya dikasari, dimaki-maki. Kalau ngomong tidak, kalau berbicara, cakap dengan orang tuanya, tidak baik. Untuk apa? Anda mau mengejar 1000 guru, Anda mau mengejar 1000 habib. Kalau orang tua Anda tidak ada, Anda hormati, tidak akan Anda mendapat pahala. Tapi kalau Anda menghormati orang tua Anda, kemudian menghormati guru Anda, itulah namanya nurun ala nur. Itulah namanya nurun ala nur. Itulah Imam Ghazali ingin menjelaskan kepada kita. Jangan kita ini tersilap paham. Jangan kita ini tersilap paham antara perkara yang wajib dan perkara yang sunnah. Jangan wajib Anda tinggalkan, sunnah Anda lakukan. Ini adalah salah kaprah ini. Ini kesalahan yang sangat jauh sekali. Di pondok banyak, ini yang saya tengok banyak salah paham. Orang dikirim ke pesantren itu untuk belajar. Oh, pesantren khidmah. Di pesantren banyak membersihkan pesantren ini loh. Itu adalah sunnah, itu perkara yang sunnah. Perkara yang wajib itu Anda belajar. Perkara yang wajib itu Anda belajar. Kalau Anda bisa berkhidmat, bisa Anda belajar kemudian berkhidmat, nurun ala nur. Tapi jika dua hal ini bertentangan, dahulukan belajar. Dahulukan belajar, karena belajar itu adalah hal yang wajib. Hal yang wajib. Berkhidmat adalah hal yang sunnah. Anda berkhidmat kepada guru itu adalah hal yang baik. Tapi belajar Anda dikirim oleh orang tua Anda ke pesantren bukan untuk berkhidmat, bukan untuk membantu, tapi untuk belajar. Karena saya tengok ini banyak orang ini salah paham di dalam masalah mana yang baik, mana yang sunnah, dan mana yang wajib. Dikira belajar tuh terlalu banyak belajar, ilmu yang sedikit lebih baik dengan barokah yang banyak daripada ilmu yang banyak tapi barokah sedikit loh. Saya ketika mendengar itu hanya tertawa saja. Itu saya bilang kalimatul haq urida bihal batil. Ada 4 kism ya nih. Ilmu yang banyak, barokah yang banyak. Ilmu yang banyak, barokah yang sedikit. Ilmu yang sedikit, barokah yang banyak. Ilmu sedikit, barokah yang sedikit. Itu adalah 4 taksim ya nih. Jangan hanya disebutkan taksim 2. Ilmu yang sedikit dan barokah yang banyak lebih baik daripada ilmu yang banyak dan barokah yang sedikit. Itu ada lebih baik lagi ilmu yang banyak dan barokah yang banyak. Jangan dibenturkan antara khidmat dan antara belajar. Jangan dibenturkan antara hadir maulid dan belajar. Dulu guru saya itu Syekh Muhammad bin Ali Paunton, Mufti Tarim, menasihati kepada saya, masa-masa belajar jangan banyak berkhidmat. Masa-masa belajar jangan banyak hadir maulid. Masa-masa belajar jangan banyak baca wirid. Setelah Anda belajar baca wirid sampai Anda kering tenggorokan Anda pun tak apa-apa. Setelah ada masa-masa belajar nak hadir maulid 1 hari 4 kali pun silahkan. Tidak ada masalah. Tapi masa-masa belajar masa-masa yang singkat, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Setelah itu Anda akan dihadapkan dengan pernikahan, dihadapkan dengan anak, dengan pekerjaan. Anda akan susah untuk belajar lagi. Masa-masa muda adalah masa-masa inti daripada menuntut ilmu. Kalau Anda luput masa-masa muda dalam menuntut ilmu, itu katanya para ulama, fakabir alihi arba'an wafati. Kalau ada orang muda terluput menuntut ilmu, Anda datang ke dia cakap Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 4 kali, maknanya Anda mati. Maknanya Anda sudah mati. Kenapa? Karena masa yang paling berharga dalam hidup Anda sudah Anda sia-siakan di dalam hal-hal yang tidak perlu Anda sia-siakan, dalam game online, dalam PUBG, dalam Mobile Legend. Itu perkara-perkara yang tidak berguna di dalam di dalam masa-masa muda. Belajar yang mempeng, kalau orang-orang Jawa bilang itu. Belajar yang keras. Setelah Anda belajar, Anda mau main PUBG, mau main Mobile Legend, mau main dua-duanya, silahkan. Tidak ada masa. Tapi masa-masa muda jangan sampai luput. Dan hati-hati tentang masalah perkara yang wajib dan mana perkara yang sunnah. Kewajiban Anda ketika di pondok pesantren adalah belajar. Jangan sampai ada perkara yang di atas belajar Anda. Jangan sampai Anda mengira perbuatan Anda itu baik, tapi ternyata yadununa annahum yusinuna sunnah. Dibilang
perkara yang baik, Anda kira itu perkara yang baik, ternyata Anda itu yukhsiruna a'mala, ternyata itu hanyalah kerugian dan kerugian, kerugian dan kerugian. Dan banyak sekali saya berbicara dalam masalah ini tentang apa ya, kesalahpahaman yang sudah terlanjur ada di dalam mindset banyak sekali orang, yakni tentang meremehkan ilmu. Dibilang ilmu itu nanti iblis pun banyak ilmu, itu menurut saya wallahu alam, yakni ya, ada semacam meremehkan sesuatu yang diagungkan oleh Allah, bukan iblisnya, akan tetapi ilmunya bukan ilmunya iblis, akan tetapi ilmu itu diagungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya memang ada beberapa orang yang mempunyai ilmu, ada beberapa orang yang mempunyai ilmu itu dilaknat oleh Allah. Kenapa? Karena dia tidak mengamalkan ilmunya. Bukan masalah dimisalkan oleh iblis. Para nabi juga mempunyai ilmu yang jauh lebih tinggi daripada manusia-manusia biasa, dan dengan ilmunya para nabi diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita memisahkan kepada iblis? Kenapa kita tidak memisahkan pada nabi dan para anbiya yang diberikan ilmu jauh lebih tinggi daripada umat-umat biasa, dan dengan ilmu itu Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat para nabi sallallahu alaihi wa ala nabiyina afdhalus sholati wa taslim. Hal-hal semacam ini memang harus dibenarkan bahwasanya ilmu itu syarif, ilmu itu hujjah, al hujjah fil ilm, yakni al hujjah fil ilm. Kemudian kalau ada iblis mempunyai ilmu, itu urusannya iblis, karena ada orang lain yang mempunyai ilmu itu diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ibrah, setelah Anda mempunyai ilmu, Anda mengamalkan apa yang menjadi ilmu Anda. Itulah banyak sekali kesalahpahaman di dalam pemikiran kita itu, sedikit demi sedikit akan saya sampaikan ketika kita masuk di dalam pembahasan di dalam kitab Bidatul Hidayah ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu azza wa jalla. Ini adalah hadis qudsi, yang mana dalam hadis qudsi ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menisbatkan ini kepada Allah subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman, ma taqarraba ilayyal mutaqarribun bimithli ada'i maftaratuhu alaihim. Tidak ada yang mendekatkan diri kepadaku, al-mutaqarribun, tidak ada satu orang pun yang mutaqarribun ini yang berusaha mendekatkan diri kepadaku. Yani mendekatkan diri kepada Allah itu harus usaha. Harus usaha, tidak bisa tiba-tiba dekat aja. Tidak bisa, harus ada usaha. Karena itu ditakbir dengan sighah al-mutaqarrib. Taqarraba yataqarrabu itu ada makna muhawalah, ada makna sa'yu wal muhawalah, maknanya berusaha untuk mendekatkan. Karena itu mendekatkan diri itu susah, karena itu Anda perlu berusaha. Bimithli ada'i maftaratuhu alaihim, tidak ada cara yang lebih sesuai mendekatkan diri kepadaku kecuali dengan melakukan apa yang aku wajibkan kepada mereka. Apa yang aku wajibkan, itu lakukan. Jangan menurut saya itu, jangan semau Anda. Anda kalau ingin mendekatkan diri kepada Allah, ikut SOP-nya. Ikut apa? Ikut SOP-nya. Kalau Anda tidak mengikuti SOP-nya, itu tidak akan menjadikan Anda itu lebih dekat kepada Allah. Anda kira dekat, tapi ternyata tidak lebih dekat, malah menjadi lebih jauh. Berapa banyak dulu tuh saya diceritai oleh orang-orang itu, banyak sekali tuh ditangkap oleh KPK. Padahal mungkin niatnya baik, cuma SOP-nya tidak benar dalam melakukan perbuatan baik. Akhirnya perbuatan baik itu mungkin akan menjadi apa? Mungkin akan menjadi hal yang salah. Niat baik kalau tidak dibarengi dengan cara dan SOP yang baik, itu akan menjadi perkara yang buruk, minimal di depan orang. Kalau Anda ingin mendekatkan diri kepada Allah, pakailah cara Allah subhanahu wa ta'ala. Yang apa sudah Allah berikan kepada Anda, cara yang sudah Allah berikan, lakukan. Ojo sakarepe dhewe. Wala yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan seorang hamba itu akan terus berusaha mendekatkan diri kepadaku dengan melakukan perkara-perkara yang sunnah, sampai aku menyukainya, sampai aku mencintainya. Dan kalau aku sudah mencintainya,
kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bihi. Aku akan menjadi pendengarannya, yang mana dia akan mendengar dengan itu. Subhanallah. Aku akan menjadi yakni aku Allah, yakni aku Allah akan menjadi pendengarannya, yang mana dia akan mendengarkan denganku. Kata-kata ini jika kita tafsirkan dengan letterlek, mungkin maknanya sedikit mustahil, karena itu saya tengok di dalam syarah Bidayatul Hidayah ini, Marokil Ubudiyah, kepunyaan Syekh Nawawi Al-Bantani, dan saya sangat suka kepada beliau. Ini salah seorang ulama Nusantara yang saya lihat sedikit unik beliau ini, karena sangat alim sekali, karena sangat alim sekali. Dalam Marokil Ubudiyah itu, Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan bahwasanya makna hadis ini adalah aku menjadi pendengarannya, maknanya Allah menjadi pendengarannya, maknanya pendengarannya tidak akan digunakan kecuali apa-apa yang membuat Allah itu ridho. Karena yang masuk telinga ini banyak sekali macamnya, ya, banyak sekali macamnya. Kadangkala yang masuk telinga ini adalah dangdut, kadangkala yang masuk telinga ini adalah nge-rap, kadangkala yang masuk telinga ini lagu-lagu, kadangkala yang masuk telinga ini tilawatul Quran, kadangkala yang masuk telinga ini qasidah. Loh, itu berbeda. Jangan Anda samakan lagu-lagu dengan qasidah, jangan Anda samakan qasidah dengan tilawat. Anda samakan itu. Semakin Anda melakukan sunnah, semakin Anda itu melakukan sunnah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan drive, akan menyetir dan mengendalikan telinga Anda, sekiranya telinga Anda itu tidak mendengar kecuali perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai 1001 cara untuk itu. Yakni setiap yang masuk ini tidak ada kata-kata ghibah masuk telinga Anda, tidak ada perkara-perkara yang haram yang Anda tengok. Setiap apa yang Anda tengok adalah perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah tafsir yang pertama yang disebutkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa lisanuhu alladhi yantiqu bihi. Tengok. Dan aku akan menjadi pendengaran penglihatannya, maknanya dia tidak akan melihat kecuali apa yang membuat aku ridho, dan dia tidak akan berbicara kecuali apa yang membuat aku. Ini dahsyat sekali, ini saya kira tingkat yang para ulama itu susah untuk mencapai derajat ini. Wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha, dan yadahu tangannya yang memukul dengannya, dan kakinya yang menendang dengannya. Maknanya tangannya tidak akan dipakai kecuali kepada hal-hal yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho, dan kakinya tidak akan dipakai untuk berjalan kecuali ke tempat di mana Allah membuat Allah itu ridho. Tidak akan dibuat berjalan di tempat hal-hal yang dimurkai oleh Allah, ke diskotik lah, ke apa, hal-hal yang ada tidak disebut Allah di sana, tempat-tempat yang kurang, tidak akan sampai ke sana. Ini adalah salah satu tafsir yang disebutkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Wallahu a'lam. Ketika saya membaca hadis ini, ada semacam tafsir lain mungkin wallahu a'lam yang disebutkan oleh beberapa ulama, bahwasanya makna aku menjadi pendengaranku, maknanya seseorang yang banyak melakukan perkara yang sunnah, maka itu akan memperkuat panca inderanya. Maknanya memang benar-benar telinganya itu menjadi tajam, matanya pun menjadi kuat, tangannya pun menjadi kuat. Ketika dia berbicaranya itu menjadi kuat. Yakni maknanya kuat berbicara itu bukan cerewet, bukan seperti itu, bukan bebel. Kalau orang Malaysia cakapnya bebel, bukan bebel. Maknanya kuatul kalam, maknanya di dalam perkataannya itu fihi haq. Ada perkataan yang memang benar-benar kebenaran di situ. Maknanya lisanul haq. Kenapa? Karena setiap perbuatan yang Anda lakukan itu akan mempunyai efek yang akan menempel di dalam diri Anda. Dan ini adalah mazhab ahli sunnah wal jamaah.
Yang dibedakan antara perbuatan manusia. Perbuatan manusia itu mempunyai dua efek. Efek di dalam dunia dan di dalam akhirat. Dalam akhirat adalah pahala. Itu akan merubah akhlak seseorang, karena ketika kita itu sholat sunnah, kita membaca Al-Quran, kita berbuat zakat, semua perbuatan itu akan menempel di dalam jiwa kita dan melengkapi dan menyempurnakan jiwa kita. Kenapa? Karena semua syariat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan jiwa kita, untuk menyempurnakan jiwa kita. Semakin banyak perkara sunnah yang kita lakukan, maka jiwa kita itu akan semakin sempurna. Orang yang semakin sempurna jiwanya, yang semakin banyak puasa akan semakin sempurna jiwanya. Semakin kuat panca indera Anda, mata Anda akan semakin tajam, telinga Anda semakin kuat, perkataan Anda akan la yaqulu wa la yantiqu illa bil haqq. Kekuatan Anda akan semakin kuat. Dulu guru saya Syekh Muhammad bin Ali Ba'udhan, ketika beliau mengajar saya Kitabul Minhajut Thalibin, yakni kitab terakhir di dalam fikih dalam Madrasatul Mut sebelum saya graduate dalam Rubat Talim ketika itu, Syekh Muhammad Ali Ba'udhan guru saya menjelaskan bahwasanya para sufiyah pada zaman itu karena terlampau banyak ibadah, mereka itu sangat pandai sekali. Dan guru saya Syekh Ba'udhan itu juga pening, loh apa hubungannya ibadah dan pandai? Pandai itu dengan belajar, bukan dengan ibadah. Tapi disebutkan di dalam Tuhfah katanya, ketika orang itu sholat dan dia itu maka darah itu akan sampai ke otak dan akan kalau bahasa komputernya itu otaknya itu direfresh. Dia apa? Otaknya itu direfresh. Semakin otaknya itu direfresh, semakin kinclong, semakin bagus otaknya dan semakin pandai dia. Akhirnya takwilat, isyarat, ilhamat, semuanya itu akan difahami tanpa adanya semuanya itu akan difahami dengan mudah. Karena itu kan banyak sekali sufiyah, banyak sekali para habaib yang banyak sekali ibadahnya itu mempunyai namanya tafsir isyari. Kenapa? Karena Allah ada semacam, karena banyaknya ibadah. Karena apa? Banyaknya ibadah. Salah satu tafsir kedua daripada hadis yang ada di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Walan tasila ayyuhat talib ilal qiyam bi awamirillahi ta'ala illa bi muraqabati qalbika wa jawarihika fil hadatika wa anfasika min hini tumsi ila hini tusbih. Dibilang Anda lan tasila, yakni lan ini dalam mazhab nahwu yang biasa lan maknanya tidak, tapi di dalam lannya Mu'tazilah, lan Zamakhsyariyah, yakni mengatakan lan ini maknanya tidak mungkin pernah, dan mungkin ini maknanya adalah lan Zamakhsyariyah. Tidak mungkin pernah kamu, wahai penuntut ilmu, wahai orang yang menginginkan ketakwaan, wahai orang yang menginginkan kesempurnaan untuk bisa sampai semua perintah Allah, kecuali kamu itu bimuraqabati qalbika wa jawarihika. Anda terus mengintai, Anda terus melihat hatimu dan semua anggota tubuhmu di setiap menit, setiap detik, dan setiap hembusan nafasmu, mulai dari kamu tenggelamnya matahari sampai engkau masuk waktu pagi hari. Di dalam Islam itu hari berganti dengan tenggelamnya matahari. Berbeza ya, di dalam biasa kan, di dalam kita hidup bernegara kan, hari kan jam 12 malam, maknanya jam 12 malam lebih 1 second sudah masuk hari baru. Di dalam Islam tidak seperti itu. Hari baru adalah mulai daripada tenggelamnya matahari. Karena itu malam dulu baru siang. Kalau di dalam kehidupan kan siang dulu baru malam. Islam tidak seperti itu. Malam dulu tenggelam matahari, masuk hari baru. Karena itu malam Kamis seperti malam ini, malam Rabu, kemudian hari Rabu. Maknanya malam dulu baru siang. Fa'lam anallaha tabaraka wa ta'ala muttali'un ala dhamirika. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu muttali', mengetahui sedetail-detailnya tentang apa yang ada di dalam hatimu. Allah tahu. Ya memang
Hati yang ada di hati itu tidak berbuat dosa memang. Maknanya kalau Anda menginginkan maksiat, oh saya ingin menggibah. Keinginan untuk menggibah itu masih belum ditulis dosa. Tapi kalau Anda sudah menggibah, itu sudah dianggap dosa, dan ini adalah min khosais umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Keinginan belum ditulis dosa. Keinginan dosa belum ditulis dosa, tapi perbuatan dosa atau ditulis dosa. Keinginan berbuat taat ditulis taat, walaupun belum berbuat taat. Kenapa seperti itu? Wallahi hadza fadlun wa rahmatun minallahi subhanahu wa ta'ala. Wa musyrifun ala dhahirika wa batinika, dan Allah itu supervise. Allah itu supervisor terhadap zahirmu dan batinmu. Maknanya jangan, kalau bahasa jamaahnya itu, bahasa baiknya itu, jangan yahanu, jangan sok, jangan belaga. Allah itu tahu detailnya Anda sampai dari E sampai Z. Dari mulai Anda masih sperma sampai Anda mati, Allah itu tahu. Karena itu jangan berlagak, jangan gaya di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa muhitun bi jami'i khataratika wa lahadatika wa khatawatika, dan Allah itu tahu apa yang terlintas, khotorat terlintas di dalam hatimu, dan setiap detikmu, dan setiap langkahmu Allah itu tahu. Yang bahkan engkau tidak tahu, Allah itu tahu. Wasairi sakanatika wa harakatika, dan setiap gerak-gerikmu dan diammu Allah itu tahu. Wa annaka fi mukhalatatika wa khalawatika mutaraddidun baina yadayhi, dan kamu itu, katanya, ketika engkau itu kholwat, ketika engkau itu sendiri, dan ketika itu engkau itu berkumpul dengan orang lain, semua itu Anda itu di dalam kuasa Allah. Karena itu jangan bermaksiat. Kalau Anda bermaksiat, kapanpun, dimanapun, Anda itu menantang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan Anda menantang Allah. Anda dengan bos Anda takut. Kenapa takut? Bos saya itu yang menggaji saya. Allahu Akbar. Allah menggaji Anda dengan nafas yang mana nafas itu bos Anda tak akan bisa. Rasa aman. Sekarang kita dalam keadaan virus corona, mau kemana-mana takut. Takut tertular lah, takut apa, kita pakai apa? Masker, kita pakai hand sanitizer, kita mandi, kita social distancing. Takut dengan virus corona. Anda takut pada virus corona, tidak takut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah ambil saja satu nikmat, berapa banyak negara kerugian karena tidak ada rasa aman pada pandemi corona ini. Satu nikmat, bagaimana kalau Allah mencabut semua nikmatnya? Bagaimana kalau Allah mencabut semua nikmat? Orang itu tetap kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hanya sebuah peringatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai hambaku, akulah yang mengontrol semua dunia ini. Kalau aku mau, aku akan buat apa yang aku mau. Karena itu banyak-banyaklah bertaubat, banyak-banyaklah bersolawat, banyak-banyaklah berzikir kepadaku. Fala yaskunu fil mulki wal malakut sakinun wala yataharraku mutaharrikun illa wajabbaru samawati wal ard muttali'un alaihi. Maka tidak ada yang yaskunu, yang diam, fil mulki, di dunia, wal malakut, di alam dunia, dan di alam akhir, di alam langit, sakinun, tidak ada yang diam dan tidak ada yang bergerak kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Muttali'un alaihi, jabbarus samawat. Jabbar itu apa ya? Diktator. Loh, kata jabbar itu adalah kemuliaan bagi Allah, kehinaan bagi makhluk. Kenapa? Karena jabbar itu hanya sifat khas untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna jabbar itu yang keinginannya itu selalu tercapai, tak kisah dengan keinginan selain Allah. Loh, kalau jabar di dalam dunia manusia itu kan tak baik. Maknanya diktator, Anda tak kisah keinginan orang lain, yang penting keinginan Anda tercapai. Itu madzamah, itu hinaan, itu perkara yang tak baik. Tapi diktator untuk Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah perkara yang baik. Al-kibriya, kesombongan hanya untuk Allah, itu adalah perkara yang baik, karena yang berhak sombong hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia yang tidak mempunyai apa-apa haram, diharamkan untuk sombong. Wajabbarus samawat, yang maha memaksakan kehendaknya. Maknanya kalau Allah menginginkan akan terjadi, tak kisah Anda menginginkan, suka atau tidak dengan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati, ini adalah semacam
konotasi, maknanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui, dan bila-bila Allah boleh memaksakan kehendaknya kepada Anda, dan Anda tidak akan bisa apa-apa ketika Allah sudah menginginkan sesuatu untuk Anda. Karena itu janganlah Anda sombong. Ingatlah Anda itu adalah hamba. Apa tugasnya hamba? Tugasnya hamba adalah menuruti tuannya. Turutilah Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mengetahui segala apa yang Anda lakukan. Ketika Anda bekerja, kemudian ada CCTV, Anda akan takut untuk takut akan menipu. Kenapa? Karena ada yang melihat, ada CCTV melihat. Ini sudah lebih canggih daripada CCTV. Allah mempunyai CCTV namanya Raqibun Atid. Raqibun Atid, dan mengetahui segala apa yang tidak terlihat oleh CCTV. Karena itu hati-hatilah dan malulah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Fata'adab ayyuhal miskin dhahiran wa batinan baina yadayillahi ta'ala. Maka beradablah ayyuhal miskin. Kita ini miskin, antumul fuqara. Allah mengatakan kalian itu fuqara. Mana fuqara? Kalian ini memerlukan. Wallahu huwal ghani. Allah itu yang tidak memerlukan. Allah itu kaya. Dan adat orang miskin meminta kepada yang maha kaya. Yang maha kaya, memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita punya itu, apa yang kita punya. Corona sedikit semuanya bingung. Dan masih ada penyakit-penyakit yang lain yang mungkin hanya Allah yang mengetahui. Ribuan bahkan jutaan, dikasih satu saja kita sudah gelagapan seperti ini. Kalau Allah memberikan 2 atau 3, saya tak tahu jadi apa umat manusia ini. Karena itu ta'adab ayyuhal miskin, beradablah wahai orang-orang yang memerlukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta'addubal abdadz zalil al-mudnib fi hadratil jabbaril qahhar, seperti orang hamba sahaya yang bersalah, yang beradab di depan yang diktator di depan Anda. Jadi bagaimana kalau ada raja? Sekali raja mengatakan hukum mati, Anda berhak dihukum mati. Karena Anda ini al-abdul mudnib, hamba yang bersalah, hamba yang berdosa. Bila-bila Allah nak turunkan azab kepada kita, kita berhak. Karena itu, beradablah. Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan azab kepada kita. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala itu menguji kita. Dan terus para habaib, salafun sholih untuk selalu berdoa, ya Allah, Allahumma ja'alna abidal ihsan la abidal imtihan. Ya Allah, jadikanlah kami ini hamba yang selalu Engkau beri nikmat, hamba kebaikan, hamba kenikmatan, yang terus Engkau beri nikmat, ya Allah. Jangan jadikan kami ini hamba yang Engkau uji terus, ya Allah. Kami tak mampu untuk itu, ya Allah. Kami ini adalah hamba yang lemah, hamba yang tidak bisa apa-apa, ya Allah. Wajtahid an la yaraka maulaka haitsu nahak wa la yafkiduka haitsu amarak. Dan berusahalah sekiranya Allah Subhanahu wa taala itu tidak melihat di tempat di mana Allah Subhanahu wa taala itu bermaksiat. Di mana kalian semua itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala itu menganggap kalian bermaksiat di dalamnya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala melarang jangan mencuri, jangan sampai kalian itu mencuri. Allah mengatakan jangan korupsi, jangan sampai Allah itu mendapatkan kalian sedang korupsi. Jangan pergi ke lokalisasi. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala itu mendapati kalian di sana. Hindari tempat-tempat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah itu menyuruh kalian sesuatu, jangan sampai kalian tidak ada. Allah menyuruh kalian sholat duhur, jangan sampai ketika sholat duhur kalian tidak ada. Kalian tidur. Allah menyuruh kalian untuk puasa, jangan sampai ketika Ramadan kalian tidak ada. Walan taqdira ala dzalika illa bi an tuwazzi'a awqataka wa turattibu awradaka min sabab. Kalian lan Zamakhsyari. Imam Ghazali ini ahli sunnah, tapi mungkin di dalam masalah-masalah lughah ini mungkin amik Zamakhsyari sedikit, atau mungkin ini hanya mubalaghah dari saya. Ini walan, tidak kalian itu mampu untuk melakukan segala perintah Allah dan menghindari segala larangan Allah, kecuali kalian itu membagi-bagi waktumu, dibagi-bagi waktu. Jangan waktu itu sudahlah, yang penting hidup, jangan semacam itu. Kalau cuma Anda itu nak hidup, sapi pun juga hidup.
Kambing pun juga hidup. Perbedaan antara manusia dan hewan itu, manusia itu bisa untuk membagi-bagi waktunya. Kapan waktunya keluarga, kapan waktunya kerja, kapan waktunya untuk Allah, kapan waktunya untuk diri Anda sendiri. Ya, ini hanya untuk keluarga, untuk Allah, untuk kerja, untuk Anda gimana? Lama-lama Anda akan gila juga. Harus dibagi-bagi. Kadangkala ada waktu-waktu senang, ada waktu-waktu sedih, ada waktu-waktu beribadah. Semuanya itu ada waktunya masing-masing. Harus Anda bagi-bagi dan Anda mengatur auradaka, wirid-wiridmu. Ketika pagi baca wirid apa, jangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tidur, tunggu dulu baca subhanallah walhamdulillah wala 100 kali subhanallah alhamdulillah Allahu akbar 33 nanti baca wirid wirdul latif, baca wirdul sakran, baca wirid ini, baca wirid itu. Semua wirid juga dibaca, harus ada wiridnya, ditertibkan. Baca al-waqiah ketika asar, nanti ketika malam Jumat baca al-kahfi. Hal-hal semacam itu harus diatur mulai daripada pagi sampai dari malam. Fa'aski ila ma yulqa ilaika min awamirillahi ta'ala awaika min alaika min hini tastaiqidu min manamika ila waqti rujuika ila wadaji. Maka dengarkanlah perintah-perintah Allah yang akan aku jelaskan di dalam kitab ini. Mulai dari Anda bangun tidur, mulai daripada bangun tidur lagi. Semua ada caranya, bukan tidur macam kambing tidur, bukan bangun macam kambing bangun. Kita ini manusia, kita ini mempunyai cara, kita ini orang muslim, kita mempunyai cara yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Untuk bagaimana cara orang muslim itu tidur, menghadap mana, kalau bangun bagaimana. Jangan bangun lihat handphone. Silakan handphone dulu, ada WhatsApp atau tidak. Subhanallah, suaya bas. Siwak dulu, baca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillah rohnya itu balik. Bukan bablas ke mana namanya, ke alam barzakh. Alhamdulillah, bersyukur dikasih nikmat tidur. Berapa banyak orang itu mau tidur tidak bisa, sudah tidur tidak bisa bangun. Tidur bangun juga alhamdulillah. Semua itu ada adabnya, semua itu ada caranya agar Anda kalau tidur itu bermimpi Rasul, bukan bermimpi artis-artis, bukan pemimpi orang-orang yang yang tidak ada hubungannya dengan agama. Jangan seperti itu. Mimpilah orang-orang yang diridhoi oleh Allah, orang-orang nabi, orang-orang soleh. Kenapa? Karena adatnya dari awal tidur sampai akhir tidur sudah dilakukan sesuai secara Islam. Insya Allah kita akhiri sampai sini. Pertemuan akan datang kita akan masuk ke fasal yang baru lagi, yaitu faslun fi adabil istiqomah minan naum, dan kita akhiri sampai sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita kekuatan untuk istiqomah, diberi kekuatan untuk bisa melakukan semua apa yang dalam kitab Bidayatul Hidayah ini, dan diberi taufik dan hidayahnya, dan diberi keselamatan di dalam masa-masa pandemi corona ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat pandemi ini daripada kita semua, khususan min biladina Indonesia, wa min Malaysia, wa min Singapura, wa min jami'il buldanil muslimina, amah anallaha yu'ajjil bil bisyarah wa ila alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.